Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya pada mata pelajaran ekonomi, masih pada materi yang sama pada KD 3.1 yaitu tentang pendapatan nasional. Tapi untuk hari ini kita masuk pada indikator yang berbeda ya. Indikator untuk hari ini tentang metode perhitungan pendapatan nasional ya. Pada perhitungan pendapatan nasional ada 3 metode pendekatan yang digunakan ya. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, pendekatan pendapatan atau income approach adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dalam hal ini, pendapatan nasional didapat dari penjumlahan kompensasi untuk pekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto. Itu untuk pendekatan pendapatan. Secara matematis, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional atau national income, W pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak, R adalah pendapatan bersih dari sewa atau rental income, I adalah pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Berikut yang kedua yaitu pendekatan produksi. Ya, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Ya, ilustrasinya nanti ada pada contoh di sini ya. Lihat contoh di sebelah sini. Inilah adalah ilustrasi dari perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Ya. Lalu berikut yang ketiga adalah dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ya. Di negara-negara yang perekonomiannya sudah maju seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran merupakan cara yang paling penting. Hal ini dikarenakan cara tersebut dapat memberikan berbagai keterangan yang sangat berguna seperti tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat memberi gambaran tentang kondisi buruknya masalah ekonomi yang sedang dialami atau kondisi baik tidaknya pertumbuhan yang dicapai, ya, dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Cara ini memberikan berbagai keterangan yang diperlukan dalam analisis makroekonomi. Dalam pendapatan nasional dan komponen-komponen data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam masalah ekonomi yang terjadi atau untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sedang terwujud. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran dapat membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan ke dalam 4 komponen, ya, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta, dan ekspor, ya, ekspor neto atau ekspor dikurangi dengan impor. Dalam analisis pendapatan nasional atas dasar metode pengeluaran, konsumsi rumah tangga itu diberi tanda C atau konsumsi. Lalu pengeluaran investasi diberi tanda I. Pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa diberi tanda G, dan ekspor neto diberi tanda X kurang M. Oleh karena itu, perhitungan pendapatan nasional atas dasar pengeluaran
dinotasikan Y sama dengan C tambah G tambah I tambah ekspor kurang import dengan pengertian Y sama dengan pendapatan nasional. Itulah tadi penjelasan singkat tentang metode perhitungan pendapatan nasional, dan apabila belum terlalu jelas ya, silakan cari informasi-informasi yang lain yang berhubungan dengan metode perhitungan pendapatan nasional. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.